Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil ide kami mengenai alat pendeteksi kadar zat besi pada air sungai. Dengan anggota kelompok Agung Prasetyon, saya sendiri, terus ada Kurata Ayuni dan Nuzul Hikam. Latar belakang kami membuat proyek ini yaitu merupakan bagaimana air merupakan kebutuhan utama sangat vital bagi kehidupan manusia. Jadi ketika ada air yang tidak bisa diminum atau mungkin dikonsumsi akan sangat berakibat fatal bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi kami membuat sebuah solusi di mana alat tersebut bisa mendeteksi apa saja yang terdapat pada air tersebut, jadi dapat diminum. Kami mencari landasan secondary research-nya berdasarkan 6 judul. Yang pertama yaitu pembuatan filter untuk menghilangkan zat besi dan mangan di dalam air. Kemudian penentuan kadar zat besi air tersebut dan air PDA menggunakan metode spektrofotometri. Lalu alat ukur portable kadar logam, mangan, dan besi dalam air menggunakan prinsip spektrofotometer. Dan juga 3 lainnya itu pembuatan alat pendeteksi kadar logam pada air berbasis Arduino, lalu aplikasi spektrofotometri terhadap penentuan kadar zat besi secara kuantitatif dalam sampel air. Lalu terakhir analisis logam dan besi air sumur di Kelurahan Pantalan, Kecamatan Palu Utara. Jadi berdasarkan 6 judulnya tadi, kami membuat kompetitif audit di mana fitur-fitur tersebut kami bandingkan. Yang pertama yaitu aplikasi pertama terdapat metode filtrasi seperti filtrasi pasir silika, mangan jeloid, dan karbon aktif. Yang dimana di aplikasi kedua dan tiga ini tidak terdapat sama sekali. Kemudian untuk spektrofotometer ini terdapat hanya pada aplikasi kedua. Kemudian yang memakai chip Arduino atau mini komputer Arduino itu menggunakan terdapat pada aplikasi nomor 3. Selanjutnya analisis kebutuhan dijelaskan oleh kawan saya Nuzul Hikam. Baiklah, pada analisis kebutuhan terdapat yang pertama ada daftar user. Daftar user ada terbagi jadi 2. Yang pertama petani. Jadi petani ini adalah sekelompok orang yang bergerak di bidang pertanian. Jadi petani ini utamanya dengan cara pengolahan tanah bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, dan sebagainya. Yang kedua ada peternak. Peternak ini adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan di bidang hewan. Next. Lalu yang kedua ada persona. Persona ini berdasarkan dari daftar user. Maka dari itu persona ada 2 juga. Yang pertama ada Dimas. Jadi Dimas ini adalah persona dari daftar user yang pertama yaitu petani. Lalu yang kedua, next. Yang kedua ada persona 2 yang bernama Denny. Jadi Denny ini adalah daftar user peternak. Next. Selanjutnya ada daftar aktivitas. Daftar aktivitas yang pertama itu adalah mengambil air sungai. Triggernya adalah membutuhkan air untuk penggunaan sehari-hari. Adapun intennya itu adalah untuk cuci baju, minum, mandi, masak, dan lain-lain. Tahapan yang dilakukan pada aktivitas ini yang pertama menyiapkan penampung air seperti ember, lalu mengangkut air dari sungai, lalu mengalirkan air ke dalam ember, dan akhirnya membawa pulang ember yang telah terisi dengan air. Lalu daftar aktivitas yang kedua itu ada meminum dan memasak air sungai. Triggernya adalah haus dan lapar. Intent untuk diminum, memasak nasi, buah, dan lain-lain. Ataupun tahapan-tahapannya adalah yang pertama mengambil air dari ember yang sesuai kebutuhan, lalu memasak air untuk diminum, lalu memasak nasi menggunakan air, dan memasak lauk makanan seperti kuah dan lain-lain. Selanjutnya ada storyboard. Storyboard ini juga berdasarkan dari aktivitas tadi. Jadi ada 2 aktivitas. Yang pertama aktivitas mengambil air sungai. Jadi pada storyboard mengambil air sungai ini user pertama menyiapkan ember, lalu mengangkut air sungai dan menampungnya dalam ember, lalu membawa ke rumah. Next. Lalu pada aktivitas kedua storyboardnya adalah yang pertama user mengambil air dari ember sesuai kebutuhan, lalu memasak air itu dan kemudian menggunakan air tersebut untuk memasak nasi, kuah, dan sebagainya. Next. Baiklah, jadi mulai dari judul ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kurata Ayuni.
Baiklah, selanjutnya ada word model, yaitu ada artifak model. Pada artifak model ini aktivitas pertamanya yaitu mengambil air di sungai. Artifaknya yaitu ember, kemudian fungsinya sebagai tempat penampungan air, pemakaiannya digunakan untuk menampung air sungai untuk dibawa pulang. Next. Kemudian artifak model kedua yaitu panci. Aktivitasnya yaitu meminum dan memasak air sungai. Artifaknya panci, fungsinya untuk memasak air dan juga pemakaiannya sebagai media yang menghantarkan panas untuk memasak air hingga air layak dikonsumsi. Next. Selanjutnya ada physical model. Di sini physical model ini itu air yang diambil di sungai kemudian airnya dibawa ke rumah untuk dimasak menggunakan panci. Next. Kemudian ada solusi dari yang terdapat pada solusi ini, itu ada VPC atau Value Proposition Canvas, Konteks Skenario, dan Paper Prototype. Next. Pada VPC ini atau Value Proposition Canvas terdapat customer segment, di mana di customer segment terdapat customer job. Pada customer job ini, itu blok ini digunakan untuk mengetahui pekerjaan dari user atau pengguna yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa pengembang. Kemudian ada gains yang digunakan untuk menjelaskan manfaat yang diinginkan pengguna. Keinginan seperti ini, keinginan ini seperti emosi dan rasa lelah. Selanjutnya ada pains yang digunakan untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi, risiko yang bisa dialami sebelum, selama, atau setelah pekerjaan selesai. Kemudian ada value proposition, yaitu terdapat value product and service yang merupakan sebuah langkah awal untuk menuliskan semua proposisi nilai dari produk and service. Kemudian ada gain creator yang menjelaskan bagaimana sebuah produk atau jasa pengembang dapat membuat pengguna merasa diuntungkan. Selanjutnya ada pain reliever, bagaimana produk atau jasa pengembang meringankan penderitaan yang dialami oleh pengguna. Next. Nah, di sini konteks skenario-nya yaitu orang di sini itu petani mengambil sampel air di sungai, kemudian sampel airnya dicek kadar zat besi pada air, dan selanjutnya ketika diketahui bahwa airnya aman untuk digunakan, informasi tersebut diberikan pada masyarakat tentang kelayakan konsumsi air sungai. Next. Konteks skenario yang kedua yaitu ada peternak yang mengambil air di sungai, selanjutnya dicek kadar zat besi karena aman digunakan, jadi air ini bisa digunakan untuk peternak. Next. Nah, di sini paper prototype-nya yaitu air yang diambil di sungai, kemudian airnya dicek kadar zat besi menggunakan alat ukur. Nah, dan bisa dilihat pada alat ukur ini nilainya berada di bawah 1,0 mg yang bisa kita ketahui bahwa air ini aman untuk digunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.